Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa rekam medis D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas 2A. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah algoritma pemrograman. Hari ini perkuliahannya kurang lebih akan kita tempuh selama 1 jam, kurang lebih selama 1 jam. Jadi yang saya harapkan nanti mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, bisa aktif berpartisipasi dengan baik pada perkuliahan hari ini. Oke, materi pada kesempatan kali ini adalah kita akan mempelajari tentang tipe data dan variabel dalam algoritma pemrograman. Oke, saya akan memberi sedikit pengantar nanti sebelum kita masuk ke materi tentang tipe data dan variabel. Untuk sebelumnya, saya akan lihat dulu untuk presensinya. Sudah ada 33 partisipan ya, sambil menunggu teman yang lain. Saya akan share screen tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Oke, silakan diikuti. Bagi yang ingin mencatat, silakan mencatat. Nanti di pertengah perkuliahan akan ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Silakan manfaatkan waktunya dengan baik. Sebelum diskusi, silakan gunakan fitur raise hand. Ketika sudah raise hand, nanti saya beri kesempatan untuk unmute atau mengaktifkan mikrofonnya. Jadi kalau bisa dimengerti, kita akan mulai masuk ke pembelajaran hari ini. Oke. Hari ini kita di pertemuan keempat, kita akan belajar tentang tipe data dan variabel. Serta nanti jika waktunya memungkinkan, kita akan belajar tentang operator. Operator dalam logika pemrograman. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang apa saja itu aplikasi pada sebuah komputer, kita tidak terlepas dengan kata data, dengan kata mengolah, dan dengan kata informasi. Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah program, itu tidak lepas dari kata data, tidak lepas dari kata mengolah dan kata informasi. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya program atau aplikasi mungkin yang lebih sering kita dengar, tujuannya dibuat itu adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Nah, sampai di pengertian ini, kita harus memiliki satu pemahaman yang sama tentang apa sih itu data, apa sih itu mengolah, dan apa itu informasi tentunya. Jadi, saya bisa memberikan contoh seperti ini. Apa sih yang dimaksud dengan data? Jadi, data itu adalah semua fakta, semua apa saja yang bisa kita tangkap oleh indera manusia. Contoh mata. Mungkin dari indera penglihatan kita bisa melihat warna, ada warna hijau, ada warna putih, ada warna merah, dan lain-lain. Warna-warna tersebut, putih, hijau, merah, itu disebut data. Jadi ketika saya berkata lantai pada ruangan perkuliahan di sini berwarna putih, keramik berwarna putih. Jadi itu contoh dari sebuah data. Lantai keramik yang berwarna putih, itu data. Saya berikan contoh yang lain. Jadi data itu semua fakta yang bisa ditangkap oleh indera penglihatan kita. Atau contohnya indera-indera yang lain. Dari indera perasa contohnya, saya bilang, ternyata meja perkuliahan atau meja belajar saya ini licin. Itu juga salah satu contoh data. Oleh karena itu, bisa saya tarik benang merah, data merupakan semua fakta atau semua realita yang bisa dirasakan dan ditangkap oleh indera kita. Tentunya 5 indera itu tadi ya, ada penglihatan, ada perasa,
ada pengecat, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah mengolah. Apa sih maksudnya mengolah? Jadi, mengolah merupakan sebuah kata kerja, tentu saja. Nah, apa itu mengolah? Mengolah itu tergantung bagaimana nanti objek itu dimanipulasi. Maksudnya seperti apa? Memanipulasi itu banyak hal. Mungkin bisa dengan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan lain-lain. Jadi, mengolah merupakan sebuah aktivitas pekerjaan yang bagaimana nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan pada hasil outputnya. Nah, sekarang informasi. Apa itu informasi? Ternyata data dan informasi itu berbeda. Kalau data itu merupakan sekumpulan kelompok atau sekumpulan beberapa fakta yang bisa ditangkap oleh indera, kalau informasi berbeda pengertiannya. Informasi adalah kumpulan data yang telah diolah dan diverifikasi, serta memuat pengetahuan atau memuat informasi yang benar, memuat data-data yang benar. Jadi kalau ditarik kesimpulan, sebenarnya informasi itu adalah sebuah data yang sudah diolah, kumpulan data-data yang sudah diolah. Saya kasih contoh satu, contohnya informasi pasien. Informasi pasien, sebelum kita tahu informasi, kita harus tahu datanya dulu dong. Dari mana kita bisa mengetahui data? Mungkin dari semua formulir-formulir yang diisi oleh pasien tersebut. Ada namanya mungkin, ada usianya, ada alamatnya, dan lain-lain. Nama, usia, alamat, itu adalah sebuah data. Oleh karena itu, di formulir itu biasanya disebut formulir data pasien. Jadi ada nama, alamat mungkin, golongan darah, dan lain-lain. Itu adalah sebuah data. Kumpulan data itu kita olah, kita seleksi menjadi beberapa bagian, sehingga menjadi informasi. Informasi seperti apa ya? Tergantung informasi apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Jadi, sudah paham ya tentang apa sih sebenarnya perbedaan data, mengolah, dan informasi. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita berbelajar tentang tipe data dan belajar tentang apa saja sih macam-macamnya tipe data tersebut. Oke, praktis dulu ya. Jadi, dalam sebuah aplikasi itu kan sebenarnya kumpulan dari banyak data. Nah, data-data tadi sebelum bisa menghasilkan informasi, bagaimana sih cara kerjanya pada sebuah komputer atau gadget apapun itu, entah itu laptop, entah itu handphone, atau gadget-gadget yang lain. Bagaimana sih sebuah program itu bisa berjalan dan menghasilkan informasi? Nah, ternyata data-data yang sudah di-input atau data-data yang sudah disusun sedemikian rupa, itu ternyata dirubah dalam bentuk bahasa pemrograman. Kenapa harus dibentuk dalam bahasa pemrograman? Karena hanya bahasa pemrogramanlah yang dimengerti oleh komputer. Jadi sebenarnya mesin atau komputer itu tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Jadi butuh jembatan. Apa jembatannya? Yaitu adalah bahasa pemrograman. Nah, jadi bahasa pemrograman itu jembatan antara mesin dan manusia untuk saling berinteraksi, sehingga mesin mengerti apa yang diinginkan oleh manusia. Dalam artian ini, mesin bisa saya analogikan seperti komputer, gadget, mungkin ada handphone, ada tablet, dan lain-lain. Nah, data-data itu tadi kemudian disimpan dalam memori komputer. Apa sih memori komputer? Memori komputer itu adalah sebuah penyimpanan atau ruang penyimpanan komputer yang sifatnya sementara. Apa sih penyimpanan sementara dalam komputer? Hard disk kah? Atau flash disk? Ternyata bukan itu. Jadi penyimpanan sementara dalam komputer itu
atau memori itu bukanlah hard disk, bukanlah flash disk atau micro SD, bukan. Memori sementara itu disebut dengan RAM. Jadi mungkin kita sudah terlanjur banyak salah ya, kita sering menyebut berapa memori handphonemu? Oh, memori handphoneku 16 GB. Itu sebenarnya salah. Memori itu bukan media penyimpanan tetap, tapi media penyimpanan sementara. Yang benar apa? Yang benar adalah storage atau media penyimpanan. Media penyimpanan internalmu berapa? Kalau bertanya ke temannya. Seandainya sedang nanyain internal handphone, oh media penyimpanannya atau storage-nya yang internal 16 GB atau 32 GB dan lain-lain. Jadi salah jika kita bertanya memorinya berapa, itu salah. Ketika kita bertanya ke teman kita, memori handphonemu berapa? Kemudian dia jawab 2 GB. Itu benar, dia sedang bertanya RAM-mu ada berapa? Berapa kapasitas RAM-nya? 2 GB, 4 GB, bahkan mungkin sekarang ada yang 8 GB. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Jadi data tadi itu disimpan ke dalam memori komputer. Tentu saja penyimpanan ini bersifat sementara. Kemudian disimpan dalam bentuk seperti apa? Bagaimana kita bisa menyimpan sebuah data di dalam memori komputer? Nah, tentu saja data-data tersebut harus dibentuk atau harus berubah dalam bentuk yang lain agar bisa dikenali oleh komputer. Karena tentu saja kita ini kan berkomunikasi dengan mesin. Kita berkomunikasi kepada benda mati sebenarnya. Sehingga kita harus memberi klasifikasi atau pengenalan terhadap mesin tersebut agar mesinnya mengetahui apa sih yang sedang kita input atau apa sih yang sedang kita kerjakan. Nah, data kemudian disimpan dan dimanipulasi dalam bentuk variabel atau konstanta. Nah, jadi kalau kita berbicara variabel dan konstanta, tentu saja nanti akan terbagi lagi. Variabel itu memiliki nama-nama dan jenis-jenis tertentu. Begitupun juga dengan konstanta. Nah, karena banyak jenisnya, oleh karena itu penting untuk pertemuan kali ini kita mempelajari apa saja sih tipe-tipe data. Sehingga nanti kita tidak bingung ketika kita akan membuat sebuah program atau kita nanti untuk mengenali sebuah bahasa pemrograman. Oke, seperti itu. Kita next. Jadi ternyata tipe data itu ada macam-macam. Ada macam-macam. Di sini saya memberikan 5 contoh tipe data. Mungkin kalian bisa menemukan contoh-contoh yang lain. Pertama itu ada tipe data integer. Integer, ada data real, ada karakter, dan ada string. Serta yang terakhir itu ada boolean. Ada integer, real, string, dan boolean. Apa sih tipe data integer? Tipe data integer adalah tipe data yang isinya merupakan sebuah bilangan. Nah, diperhatikan dulu, isinya merupakan sebuah bilangan. Bilangan ya, tentu saja kalau bilangan itu pasti angka, bukan karakter, bukan alfabet. Bilangan seperti apa? Bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan real yang bukan bersifat pecahan. Yang dimulai dari angka 1 hingga tak terhingga. 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Intinya bukan bilangan pecahan, bukan bilangan berkoma. Itu tipe data integer. Yang kedua, ada tipe data real. Atau dalam aritmatika biasa dikenal dengan bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang dengan digit desimal belakang koma. Apa sih maksudnya digit desimal di belakang koma? Jadi bilangan real itu adalah sebuah bilangan pecahan
yang memiliki beberapa digit desimal di belakang koma. Contoh 3,5. 3,5 adalah bilangan real yang memiliki satu bilangan digit di belakang koma. Ada 5,0. Memang benar 5,0 itu juga bilangan asli. Nilainya 5, tapi ketika dia ditulis 5,0 ada bilangan di belakang komanya, itu disebut bilangan real, walaupun di belakang komanya 0. Contoh lain juga seperti ini, ada 20,75, ada komanya. Dia disebut dengan bilangan real. Nah, jadi ada integer dan ada bilangan real. Selanjutnya, karakter. Nah, ini beda lagi. Kalau dua contoh di atas tadi, kita itu contohnya adalah sebuah bilangan atau sebuah angka, ini contoh selanjutnya adalah karakter. Apa itu karakter? Karakter adalah sebuah tipe data yang berisi tipe-tipe alfanumerik. Apa itu alfanumerik? Alfanumerik adalah sebuah jenis tulisan yang dikenali, apapun itu, entah itu dia bersifat bilangan, atau dia itu bersifat kata, bahkan bersifat simbolik atau simbol. Ini contohnya ada A, ada B. A merupakan sebuah alfabetis atau alfabet. Ada lambang @ simbol. Ada angka 9 yang bersifat numerik. Itu untuk tipe data karakter. Selanjutnya, string. Nah, apa itu string? Sebelumnya, kalau adik-adik itu belajar tentang aljabar linier, karena mungkin di D3 sepertinya tidak dapat ya perkuliahan aljabar linier. Jadi, maaf ini pinky kecoret ya. Jadi, string itu merupakan sebuah matrik sebenarnya. Apa itu matrik? Matrik itu sebuah rumus matematika yang berisi ordo, ada kolom, ada baris, yang nilainya itu dihitung mulai 0. Saya kasih contoh di string. String itu merupakan untaian karakter atau contoh karakter. Jadi kalau karakter itu bentuknya sudah dalam bentuk kata atau bahkan dalam bentuk kalimat yang lebih panjang. Contoh, ketika ada kata stikes, dia bentuknya bukan lagi karakter, bukan lagi hanya A, hanya B mungkin, hanya jenis satu bilangan tertentu, tapi sudah dalam bentuk satu kata. Nah, stikes ini merupakan bentuk string, sudah bentuk padatan atau kumpulan-kumpulan dari beberapa karakter alfabetis. Ada stikes, ada huruf S, T, I, K, E, dan S. Nah, stikes ini merupakan kumpulan dari bentuk-bentuk karakter. Jadi seandainya ada tulisan stikes, contohnya ada stikes underscore 5. Apakah ini bentuk string atau bentuk karakter ataukah bentuk integer? Nah, kalau kita sudah melihat dalam klasifikasi atau dalam bentuk yang kompleks seperti ini bisa disebut dengan string karena sudah dalam bentuk kumpulan-kumpulan atau gabungan-gabungan dari beberapa karakter. Entah itu dia alfabetis
Entah dia itu simbol, underscore itu simbol, atau dalam bentuk bilangan. Seperti itu. Yang terakhir adalah tipe data boolean. Atau apa itu boolean? Nah, tipe data boolean itu adalah tipe data yang nilai atau muatannya itu hanya bernilai true atau false. Jadi biasanya kalau nilai true itu akan diwakili oleh angka 1. Dan false, maaf ya, saya tulisannya jika kurang baik, false itu biasanya diwakili oleh angka 0. Jadi, tipe data boolean itu tipe data yang isinya itu hanya benar dan salah. Contoh, ketika saya bertanya, hari ini adalah hari Rabu, maka jawabannya adalah benar atau salah. Jika benar, berikan nilai 1. Jika salah, berikan nilai 0. Gitu. Saya bilang juga seperti ini. Pakaian yang saya kenakan adalah berwarna merah. Jadi, ketika dia benar, pakaian yang saya pakaikan berwarna merah, nilainya akan 1. Jika salah, nilainya akan 0. Jadi seperti itu tentang macam-macam atau berbagai tipe data. Selanjutnya variabel. Variabel dalam algoritma pemrograman maksudnya adalah sebuah lokasi. Nah, kalau kita bilang lokasi berarti sebuah tempat ya, sebuah alokasi atau sebuah wadah yang ada di memori komputer yang digunakan untuk menampung dan menyimpan data sebelum data itu nanti akan diolah. Saya ulangi sekali lagi, variabel itu merupakan sebuah alokasi atau sebuah wadah dalam memori komputer yang digunakan untuk menampung data-data tadi sebelum data itu diolah. Jadi data itu ada wadahnya. Wadahnya itu disebut dengan kata variabel. Variabel itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, penamaannya bersifat unik. Unik artinya harus berbeda dengan yang lain. Tidak boleh sama untuk penamaannya. Yang kedua, satu variabel itu hanya memuat satu jenis data. Entah itu data numerik, entah itu data alfabetik, ataukah karakter, ataukah string, atau boolean. Jadi satu variabel itu hanya bisa diisi oleh satu jenis data. Dan variabel itu tidak tergantung besarnya data. Jadi variabel itu bisa menampung seberapa banyak pun data, asalkan dengan satu jenis yang sama. Dan nilai variabel bisa berubah-ubah. Seperti itu. Oke. Bagaimana sih aturan dalam penulisan variabel? Nah, biasanya variabel itu bisa diawali dengan huruf atau alfabet, mulai dari A sampai Z. Jadi saya harapkan kelas 2 ARMIK bisa membedakan apa itu alfabet, apa itu simbol, dan apa itu numerik atau nomor. Nah, simbol, numerik, dan nomor itu semuanya adalah karakter. Jadi karakter itu terdiri dari numerik, alfabetik, dan simbol. Jadi variabel biasanya diawali oleh huruf yang bersifat alfabetis. Penulisannya diikuti oleh tipe datanya. Panjangnya terukur, maksudnya terukur itu tidak unlimited.
ada batasannya, dan kita bisa melihat panjang datanya seperti apa. Dan ini yang penting, yang keempat, tidak boleh menggunakan spasi. Karena sebenarnya spasi itu dihitung satu karakter. Walaupun kosong, kelihatan kosong, itu dihitung satu karakter. Nah, bagaimana caranya mengakali seandainya memang kita butuh spasi untuk memisahkan beberapa kata? Gunakanlah underscore. Gunakan underscore. Ada di contoh 1. Ketika ingin menuliskan variabel total gaji, kita butuh spasi kan di sana agar tulisannya bisa dibaca, kita gunakan underscore atau garis bawah. Nah, total gaji adalah sebuah variabel. Isinya data real. Tapi data real itu yang tadi, seperti contoh di slide sebelumnya, datanya berisi dari bilangan 1 sampai tak terhingga. Nama karyawan. Nah, nama karyawan juga untuk bisa dibaca kita berikan underscore, bentuknya string. Apa string? Masih ingat tadi di slide sebelumnya adalah kumpulan dari beberapa karakter. Mungkin bisa gabungan antara nama atau gabungan antara huruf dan nomor. Selanjutnya ada data. Maksudnya kehadiran mungkin ya. Ketika dia tidak hadir mungkin bisa disebut false atau nilainya 0. Ketika dia hadir atau ada, datanya 1. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dalam penulisan variabel. Kemudian deklarasi. K adalah sebuah variabel. Kita membuat variabel dengan nama K. Kemudian kita klasifikasi K adalah sebuah integer. Apa itu integer tadi? Integer adalah kumpulan dari beberapa nomor atau beberapa penulisan angka. Jadi mungkin saja K ini isinya sebuah angka, entah itu 1, entah itu 2, entah itu 3, sampai nanti mungkin 1000. Yang pasti nilainya integer, bukan bilangan yang berkoma. Jadi K itu tidak bisa diisi dengan bilangan berkoma. Nilainya tidak mungkin 5,3 atau 10,5. Itu nanti dia kalau diisi dengan nilai seperti ini, muatannya akan error, akan salah. Kemudian kita deklarasikan yang lain. Ada variabel C, kita bikin sebuah variabel C. Isinya char atau karakter. Jadi, kalau C, kita bisa membuat data yang isinya sifatnya adalah karakter. Mungkin C sama dengan A. Oh, ternyata C itu isinya A. Atau C mungkin isinya Z. Berarti C adalah Z. Apapun itu, yang penting dalam jenis karakter. Jadi itu adalah contoh-contoh penulisan variabel. Nah, sekarang ada konstanta. Sebenarnya konstanta itu hampir sama kayak tadi, variabel. Tapi kalau konstanta itu sudah punya nilai pasti atau sudah punya nilai tetap. Mungkin kita semua sudah tahu. Contoh konstanta adalah pi. Pi itu nilainya tetap, tidak mungkin berubah. Kalau dalam bentuk pecahan desimal mungkin bentuknya 3,14, atau dalam bentuk lain mungkin 22/7. Nilainya tidak akan berubah. Nilainya akan selalu tetap selama program dijalankan. Konstanta Nmax, contohnya adalah 100. Nmax punya konstanta tetap, tidak mungkin berubah-ubah. Nilainya akan 100 terus. Karena dia merupakan sebuah ketetapan. Begitupun juga dengan yang lain.
Contoh, kita akan memberi sebuah nama konstanta dengan nama sandi. Mungkin isinya X, Y, Z. Nah, sandi ini akan bermuatan informasi yang isinya merupakan karakter atau string X, Y, Z. Jadi tidak akan berubah-berubah sampai program itu selesai dijalankan. Itu untuk konstanta. Selanjutnya, nah, ekspresi. Ekspresi itu merupakan sebuah pernyataan atau sebuah bentuk yang mentransformasikan nilai menjadi luaran yang diinginkan. Jadi tergantung oleh keluaran yang diinginkan. Ekspresi ini dibutuhkan dalam fase proses dalam sebuah perhitungan. Yang tentu saja nanti kalau berbicara proses perhitungan, sifatnya adalah komputasi atau compute, bahasa lainnya itu menghitung. Nilai ekspresi itu terdiri dari beberapa operator. Nah, sebuah nilai ketika ingin dimanipulasi atau ingin dimodifikasi, itu harus diberikan nilai-nilai ekspresi, harus diberikan sebuah ekspresi hingga dia bisa menjadi dalam bentuk yang lain, sehingga nantinya bisa diproses. Prosesnya seperti apa ya? Seperti apa yang ingin kita proses. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Macam-macam ekspresi dalam aritmatika. Jadi, kita tahu ekspresi dalam aritmatika itu ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, tapi kalau di algoritma pemrograman, mungkin hanya mengenal simbol tambah dan kurang, tapi tidak mengenal simbol kali bagi yang seperti biasanya kita tulis di buku ketika kita belajar matematika. Nah, bagaimana simbolnya ketika di dalam program atau di dalam algoritma pemrograman? Tanda tambah itu sama, tambah juga ekspresi aritmatikanya. Kurang pun juga begitu, sama, kurang. Kalau untuk kali, biasanya kita akan menulis kali dengan seperti ini. Nah, kalau di operasi matematika dalam algoritma pemrograman, kali itu diwakili oleh bintang. Sebaliknya, jika bagi, atau mungkin kita bisa kayak gini juga bisa, bagi, kita dalam ekspresi aritmatikanya menggunakan simbol yang mereng seperti ini. Ini ya. Menggunakan simbol yang merengnya seperti ini. Ingat, jangan kebalik, karena di sisi lain juga ada simbol yang merengnya seperti ini. Jangan kebalik ya. Oke. Itu untuk operasi aritmatika. Sekarang ada ekspresi untuk relasi. Bisa kurang, bisa lebih, bisa sama dengan, bisa lebih atau sama dengan, bisa kurang atau sama dengan, bisa not, tidak, and, dan, atau or. Nah, untuk ekspresi relasi. Untuk ekspresi string, nah tadi kan sudah saya kasih contoh ya. Seandainya kita bikin variabel namanya A. A itu isinya kata atau karakter stikom. B, kita bikin lagi variabel yang lain, isinya Surabaya. Ternyata string ini bisa kita berikan sebuah ekspresi dengan memberikan operator penjumlahan contohnya. Jadi ketika kita menulis A, string ya, jangan lupa ini string. Ini string A tambah B,
maka itu hasilnya adalah Stikom Surabaya. Karena gabungan dari Stikom dan Surabaya. Dan ingat, di sini tidak ada spasi. Karena spasi itu sebenarnya sebuah karakter sendiri. Spasi dihitung satu karakter nilainya. Jadi pasti gabung, nggak mungkin pisah. Stikom sesuai dengan awal ya, S-nya besar, T-nya besar, I-nya besar, sampai M besar, dan langsung gabung Surabaya. S-nya besar, nggak mungkin nanti ketika hasil ekspresinya sudah ditambah dengan menggunakan operator penambahan, S-nya menjadi kecil, pasti salah. Muatannya pasti error. Jadi kalau di sini S-nya besar, hasilnya pasti S besar juga. Seperti itu. Jadi pada kesempatan hari ini kita sudah belajar tentang apa saja itu tipe data, apa saja variabel, dan bagaimana ekspresi-ekspresi dalam algoritma pemrograman. Seperti itu. Jadi, seperti itu saja materi pada pertemuan kali ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita langsung terjun ke prakteknya, ke contohnya langsung. Bagaimana menuliskan sebuah kode program yang bermuatan variabel, yang nanti ada ekspresinya, dan nanti kita lihat outputnya seperti apa. Nah, itu nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi saya cukupkan untuk materi kali ini. Kita akan langsung ke sesi selanjutnya, sesi tanya-jawab. Nah, sekarang silakan dihidupin videonya. Bagi yang tidak videonya dimatiin, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan hidupin videonya. Dan saya persilahkan mungkin jika ada yang ingin bertanya, silakan gunakan fasilitas raise hand. Jika ingin ada yang ditanyakan, nanti saya unmute dan saya persilahkan untuk bertanya. Yuk silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Contoh variabel tadi mungkin atau karakter itu apa? Ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada, Pak, saya belum jelas tentang penjelasan yang ini. Silakan. Oke, Joko Purnomo, saya persilahkan untuk unmute. Silakan unmute, silakan. Ada yang apa yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Tadi di ekspresi aritmatika itu, Pak. Kenapa harus digantikan? Misalnya tadi kali itu menjadi bintang, Pak. Apakah ada pengaruh atau bahasa programnya berbeda untuk di komputer, Pak? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Dari Joko Purnomo. Oke, sekarang silakan di mute lagi. Terima kasih sudah bertanya. Jadi Joko bertanya, kenapa sih Pak dalam bahasa pemrograman, khususnya ya dalam bahasa pemrograman, itu operator yang harusnya tambah, simbolnya tetap tambah. Tapi kenapa untuk kali, bagi, simbolnya berbeda? Nah, kenapa? Karena pada umumnya kali ketika kita sedang belajar matematika itu ada dua bentuk. Saya coba bikin tulisan ya. Sebentar. Jadi sebenarnya dalam operasi matematika kali itu ada dua bentuk.
untuk perkalian. Apa saja bentuknya? Yang pertama mungkin kita bisa gunakan kali itu dengan simbol seperti ini. Gitu. Atau ada simbol lain. Simbol lainnya itu simbol titik. Contoh ya. 2 kali 5. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Atau mungkin 2,5. Kita bisa menuliskannya dalam seperti ini. Atau mungkin dibantu oleh operator yang lain. 2 tambah 5. Kita bisa tulis perkalian dengan bentuk seperti ini. Tetapi, karena karakter-karakter seperti kali atau huruf X, seperti huruf X ini ya, titik dan angka kurung, itu punya makna lain dalam pemrograman. Apa makna lainnya? Contohnya, kalau kita nulis seperti ini sangat identik sekali dengan karakter X. Sangat identik dengan karakter X. Tanda ini itu sangat identik sekali dengan titik. Nah, ini ada sedikit pengetahuan ya. Kalau di dalam penulisan Inggris, ketika kita menulis 2,5, contohnya ya, 2,5, kita kan biasanya nulis 2 pakai koma, terus 5. Tetapi dalam Inggris, dalam aturan penulisan Inggris, kalau ingin nulis 2,5, itu menggunakan 2,5. Bukan menggunakan koma, tapi yang digunakan titik. Bukan koma. Nah, jadi mungkin kalau kalian sering pakai Microsoft Word, aplikasi-aplikasi Office, ketika ingin menuliskan bilangan berkoma, pasti menggunakan titik, bukan menggunakan koma. Karena memang aturan penulisannya seperti itu di Amerika. Nah, untuk operator, tanda kali tadi identik dengan titik, sehingga nanti bisa menghasilkan makna ganda. Oleh karena itu, bersepakat programmer memiliki kesepakatan, kali itu diwakili oleh simbol bintang. Karena simbol bintang belum memiliki makna. Begitupun dengan pembagian atau strip. Seandainya XY ya. Itu kalau di sini jadi X strip Y. Nah, jadi ini merupakan kesepakatan dari programmer yang nantinya dibakukan menjadi aturan bersama. Jadi seperti itu ya Joko jawabannya dari pertanyaannya tadi. Kalau semoga saja bisa memuaskan ya jawaban dari saya. Ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Tentang hari ini. Oke, dari Nur Wahyu. Saya unmute. Silakan Nur Wahyu berbicara. Jangan lupa unmute dulu. Izin bertanya, Pak. Oke. Tadi kan penjelasan yang integer itu kumpulan dari beberapa nomor atau bilangan bulat. Itu termasuk yang negatif juga atau tidak, Pak? Nah, baik sekali. Jadi, integer itu merupakan sebuah bilangan bulat. Oke, silakan di-mute lagi, sudah di-mute ya. Jadi tadi Nur Wahyu bertanya, integer itu merupakan sebuah bilangan bulat. Apakah bilangan negatif, min 1 mungkin, min 2, min 3, merupakan integer? Nah, sekarang saya tanya, apakah min 1, min 2, min 3 itu merupakan bilangan bulat? Kalau jawabannya iya, berarti dia adalah integer. Iya, Pak. Iya. Nah, berarti min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, asalkan dia tidak berkoma, itu juga bisa disebut dengan bilangan atau variabel
integer, tipe variabel integer. Jadi seperti itu Nur Wahyu. Saya kasih kesempatan lagi, penanya terakhir. Masih ada satu penanya terakhir. Masih ada satu penanya terakhir. Saya beri kesempatan satu lagi. Kalau tidak ada ya? Ada yang mau masih nanya nggak? Saya Pak, tadi udah Korea. CH ya? Mau Iya, bertanya? Iya. Mau bertanya, izin bertanya Pak. Oh, jangan lupa raise hand ya nak, biar videonya bisa saya pin. Tadi udah di raise hand Pak. Ya. Izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Untuk variabel tadi kan tidak boleh menggunakan spasi karena termasuk dalam satu karakter. Terus untuk yang menggunakan underscore itu apa? Itu termasuk menggunakan karakter juga Pak? Jadi seperti ini. Jadi CH Septiani bertanya, ketika kita ingin memisahkan dua kata agar kata itu bisa dibaca, silakan di-mute lagi ya. Jadi ketika kita ingin memisahkan dua kata agar kita bisa membacanya dengan baik, silakan hindari penggunaan karakter spasi. Kenapa? Karena karakter spasi itu tidak dikenali dalam operasi perhitungan atau operasi tipe data dalam algoritma pemrograman. Tidak dikenali. Yang dikenali adalah underscore atau garis bawah. Atau kata penghubung, strip, kayak tanda kurang seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin menulis variabel dan dua katanya dipisah, contoh kita pengen nulis variabel, nama variabelnya nama hari contohnya. Contoh variabelnya ya, nama hari. Jadi kan terdiri dari dua kata, ada kata nama, ada kata hari. Agar kita bisa membacanya dengan baik, mungkin kita butuh penghubung. Seperti biasanya kita hubungkan dengan spasi, tapi karena ketika kita sedang menulis di dalam kode atau di dalam program, variabel itu tidak mengenal kata spasi, tidak mengenal karakter spasi. Maka kalau kita tulis spasi, nanti programnya akan error, berhenti di line itu. Tidak mau berjalan nanti. Akan merah, akan error. Oleh karena itu, karakter spasi tadi diganti dengan underscore atau garis bawah. Jadi seperti itu, Septiani, bisa dipahami ya jawabannya? Oke, jadi itulah perkuliahan kita tentang tipe data dan variabel. Saya kira seandainya mungkin jika ada yang ingin bertanya atau mungkin malu bertanya di forum, bisa temuin saya langsung di Prodi. Seandainya kalau, Pak, saya kurang paham nih masalah yang ini, saya masih bingung. Silakan temui saya di Prodi, saya akan layani Anda. Ketika bertanya, tentu saja di jam-jam tertentu ya. Saya akan layani Anda ketika Anda masih ingin tahu lebih terkait pemrograman. Sehingga nantinya ketika kita langsung praktik, sudah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan aturan dalam penulisan variabel, dalam menentukan tipe data, dan lain-lain. Jadi, seperti itu materi kita pada perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada 33 partisipan dari kelas 2 ARMIK. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kalian bisa setidaknya membangun sebuah program sederhana nantinya. Tujuan dari perkuliahan ini, saya ingin kalian nanti bisa membuat sebuah program sederhana.
Jadi bagaimana program itu ya tergantung nanti kreativitas dan minat kalian di mana. Silakan mulai berpikir dari sekarang, oh nanti aku pengen mengembangkan aplikasi ini, tapi bentuknya masih sederhana ya, belum aplikasi kompleks, dan itu nanti tidak jauh dari rekam medis. Tidak jauh dari rekam medis aplikasinya. Oke, saya cukupkan ya untuk perkuliahan hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Semoga kita tetap semangat belajar meskipun kita harus menggunakan media online. Saya cukupkan untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.